Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat di dalam masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Baik, kita kembali lagi pada mata kuliah Manajemen Perpustakaan minggu ke-5. Ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagian dari manajemen. Yang pertama, yakni adalah perencanaan. Perencanaan itu sebenarnya apa sih, gitu kan? Ada yang sudah tahu belum? Ada yang sudah baca-baca atau cari referensi di berbagai media? Oke, daripada bertanya-tanya, kita langsung masuk saja. Ya. Jadi perencanaan itu merupakan titik awal berbagai aktivitas organisasi yang sangat menentukan keberhasilan organisasi itu, ya. Jadi organisasi itu, entah itu lembaga pemerintah, ataupun swasta, perusahaan ataupun itu bahkan perpustakaan harus memikirkan tentang perencanaan, ya, karena ini akan menjadi tolak ukur nantinya organisasi itu bisa berkembang atau tidak, gitu. Kemudian perencanaan harus dilakukan oleh perpustakaan untuk memberikan arah, ya, arahnya mau dibawa kemana, gitu kan. Dia mau menjadi perpustakaan termegah di Tulungagung saja, semisal, atau di tingkat karesidenan Kediri bisa saja, atau tingkat Jawa Timur bisa, atau apa, gitu kan. Kemudian menjadi standar kerja, ya, ada standar kinerjanya, standar bekerjanya ada, SOP-nya ada, gitu kan. Jadi dibuat itu di awal-awal perencanaan ini, gitu, memberikan kerangka pemersatu dan membantu untuk memperkirakan peluang-peluang. Jadi ketika proses perencanaan ini, kita itu akan melihat kekuatan perpustakaan itu apa, ya. Kemudian peluang-peluang yang sekiranya bisa untuk dicapai. Kemudian dengan perencanaan yang baik, maka seluruh aktivitas organisasi, dalam hal ini perpustakaan, dapat diarahkan menuju tujuan yang jelas, ya. Saya pernah mengibaratkan bahwa organisasi yang terplanning dengan baik itu ibarat kereta api yang sedang melaju di jalur rel keretanya, ya. Jadi terarah, mau kemana pun terarah, ya. Soalnya sudah berada dalam jalurnya. Oke, kita lanjutkan. Pentingnya perencanaan bagi suatu perpustakaan. Oke. Sebagai dasar pelaksanaan aktivitas, ya. Ini jelas ini, ya. Kemudian merupakan alat pengawasan. Kemudian sebagai prinsipal yang akan membawa efektivitas dan efisien di dalam bekerja. Nah, ini penting, ya. Sebenarnya banyak saja, ya, tidak cuma 3 ini, tapi intinya kurang lebih sama, ya. Oke, kita masuk ke tahap perencanaan. Yang pertama adalah penetapan visi, misi, dan tujuan. Visi itu apa? Visi itu penetapan tujuan, ya, jangka panjang sebuah organisasi. Dalam hal ini perpustakaan, ya, perpustakaan. Yang sifatnya abstrak, mudah dipahami, memiliki keunggulan dari yang lain. Dari yang lain itu maksudnya, ya, lembaga yang lain, perpustakaan yang lain, atau organisasi lainnya. Terbayangkan tuh kalau kira-kira orang baca tuh, oh gitu ya, oh ya gitu loh. Jadi dibayangkan oleh orang awam yang membaca itu sudah paham, gitu.
disusun oleh pimpinan bersama anggota lembaga. Jadi di top level manajemen dan anggota. Kenapa anggota dilibatkan? Karena kita di dalam proses penetapan visi itu sedang mencari kerangka mana atau tujuan mana yang sekiranya akan dicapai. Nah, itu penting melibatkan anggota. Apakah semua anggota, Pak? Tentu tidak, ya. Paling tidak yang dilibatkan itu adalah pada level top dan middle, ya. Top dan middle. Oke. Kemudian visi itu tadi, kalau misi merupakan penjabaran visi, jadi visi tadi itu dijabarkan menjadi misi dengan rumusan-rumusan kegiatan yang akan dilakukan, ya. Hasilnya dapat diukur, dapat dilihat, dapat dirasakan, atau malah dibuktikan karena sifatnya kasat mata. Jadi dapat istilahnya tuh ya bisa diamati, bisa dilihat gitu. Itu misi. Sedangkan tujuan adalah sasaran yang akan dicapai suatu perpustakaan dalam jangka pendek, gitu kan. Hasilnya dapat dirasakan. Seperti itu. Yang kedua, perumusan keadaan sekarang. Keadaan perpustakaan perlu dipahami, baik kekurangannya maupun kelebihannya. Lah, maka di awal tadi saya sampaikan bahwa di tahap perencanaan itu sebuah organisasi atau perpustakaan itu harus bisa mengidentifikasi kekuatan kita tuh apa sih, gitu kan? Peluangnya apa? Kemudian tantangannya apa? Ancamannya apa? Lah, ini harus benar-benar diidentifikasi. Tujuannya apa? Untuk menetapkan langkah-langkah yang akan dilakukan. Pada tahap ini diperlukan informasi dan data statistik yang akurat yang diperoleh dengan komunikasi yang baik di perpustakaan. Jadi semua itu basicnya ke data, ya, data atau informasi, ya. Kalau kalian semisal sedang menjabat sebagai kepala perpustakaan sekolah gitu, kalian punya visi perpustakaan sekolah ini akan menjadi perpustakaan sekolah pertama yang menerapkan sistem digital service semisal, ya. Maka visi visi misi yang mungkin kalian bikin adalah itu tadi, ya. Dan sebelum kalian menetapkan visi, saya lupa, sebelum kalian menetapkan visi misi tujuan tadi itu kalian harus mengidentifikasi kekuatan perpus kalian itu apa sebenarnya, itu kan. Apakah kalian itu sebuah perpustakaan yang didukung penuh oleh lembaga sekolahnya, gitu kan, atau didukung dengan dana karena kalian perpustakaan swasta, berarti dananya tak terbatas misal. Terus peluangnya apa, itu kan, ancamannya siapa, kira-kira yang bisa menyangi kita tuh perpus sekolah mana, gitu. Itu harus benar-benar diidentifikasi, ya. Lah, data-data itu tentang pesaingnya siapa, kemudian peluangnya apa saja, itu kalian bisa mencari, ya. Bisa mencari lewat media-media internal, dalam hal ini adalah sekolah kalian sendiri, atau kalian bisa mencari informasi itu dari media luar, dari internet boleh, dari kepala sekolah boleh gitu. Ya, atau guru-guru semisal, atau orang lain boleh, ya. Yang penting kalian punya landasan data dan informasi untuk pengambilan keputusan tadi, ya. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan perencanaan. Di dalam pelaksanaan kegiatan perpustakaan itu terdapat pengembangan prosedur, alat, dana maupun tenaga karena berbagai faktor.
ya. Oleh karenanya perlu diatur sedemikian rupa agar meminimalisir kemungkinan terburuk ya. Jadi tadi saya sudah mengatakan bahwa ketika di bagian perencanaan ini kita tuh harus benar-benar mampu mengidentifikasi kekuatan kita itu apa, peluangnya itu apa, kemudian kelemahan kita itu apa, ancaman kita itu apa. Lah, ini apa? Dalam rangka adalah untuk meminimalisir kemungkinan terburuk itu, ya. Kemungkinan terburuk. Ada kalanya juga untuk mempertimbangkan sumber daya manusianya, seperti ya kira-kira tenaga kerja yang dimiliki perpustakaan itu sudah mumpuni atau belum, ya, qualified belum, sudah punya basic keilmuan di bidang perpustakaan atau belum. Kemudian kualitas tenaga kerja ya, pemanfaatan TI, teknologi informatikanya, bisa nggak sih dia itu ngoperasiin Slim ya, atau pakai English atau pakai yang lainnya, bisa nggak pakai Corel Draw gitu kan, atau bisa nggak dia ngedit video dalam rangka nanti bikin video profile perpustakaan. Nah, kayak gitu. Itu harus benar-benar diseleksi ya. Kemudian dana. Punya dana atau enggak sih? Sekolah itu, perpustakaan sekolah itu sebenarnya punya dana atau enggak itu. Katanya mau bikin perpustakaannya jadi perpustakaan pertama yang memberikan layanan digital service, tapi nggak punya dana itu ya. Kemudian tingkat pendidikan, ini penting nih. Kemudian penempatannya ya. Seseorang dengan kualitas bagus kemudian ditempatkan di tempat yang proporsional, itu pasti akan menghasilkan kinerja yang bagus. Ya. Tapi orang dengan kualitas yang bagus ketika tidak ditempatkan di tempat kerja yang sesuai dengan dia, ya mungkin menghasilkan kinerja tapi tidak akan maksimal ya. Jadi seperti itu. Oke. Ya, kemudian lanjutannya ini penentuan kebutuhan, penetapan tujuan khusus ya, pemilihan metode pengembangan ya. Jadi kira-kira nanti itu mau dikembangkan kayak gimana nih perpus nih gitu. Imbalan dan kompensasi, perlindungan hak, ini ada keselamatan kerja, kesehatan kerja, kesehatan mental, kesejahteraan karyawan, ini harus benar-benar difikirkan, diidentifikasi pada tahapan perencanaan ini ya. Oke. Jadi selain itu apa? Selain itu yang 3 tadi itu ya. 1 mana tadi? Nih, visi misi tujuan, kemudian perumusan keadaan sekarang ketika pengembangan perencanaan itu harus benar-benar difahami. Oke, sekarang kita masuk ke sumber-sumber informasi ya. Buku, jurnal, dan publikasi cetak lain mendominasi koleksi perpustakaan. Ya. Perpustakaan kita itu 70% itu koleksinya tuh koleksi cetak. Padahal eranya sudah era digital. Ya. Oke, ini tahun 1990-an. Itu sudah ada digital. Ya. Tapi offline, digital atau offline. Bentuknya apa? Disket nih. Kemudian itu DVD room ya. Itu salah satu bentuk digital. Koleksi tapi digital, tapi offline gitu. Tanpa online, tidak di-online kan. Ini digital, medianya adalah media digital, tapi layanannya adalah layanan tidak online, tapi offline. Bisa bedain ya antara layanan online dan offline.
online itu adalah layanan yang harus terhubung dengan internet, tapi kalau layanan offline itu tanpa internet pun bisa. Nah, kayak DVD ini kan tanpa tanpa koneksi internet bisa tetap jalan videonya gitu kan. Oke, ini DVD, Blu-ray dan sebagainya menghasilkan kreasi wadah. Lah, ini salah satu kelebihan dari adanya koleksi digital tadi. Ya, bentuknya disket, bentuknya DVD room itu akan menghasilkan kotak, istilahnya apa ya, tempat ya, wadah kaset. Nah, itu ada kreasinya loh ya. Itu ada nilainya. Di bidang perpustakaan itu ada poinnya gitu. Jadi tidak semata-mata kita terfokus hanya pada isinya saja, tidak, tapi cover itu juga menentukan. Ya, cover itu menentukan. Contoh nih, siapa sih yang mengira akan banyak mahasiswa yang akan berfoto di depan perpustakaan saat ini? Itu kan? Bayangkan jika kita tidak memiliki perpustakaan baru, gedungnya baru. Gedung lama itu siapa yang mau foto di depannya? Ya, ada tapi mungkin nggak banyak, gitu kan? Tapi kalau sekarang, itu kan, sekarang pun orang nggak masuk di dalam perpustakaan, tapi lihat cover luar gedung itu pasti kepengen foto di situ, di depan perpus itu. Nah, makanya cover itu juga penting. Ya, cover itu penting. Lebih penting adalah juga isinya gitu kan. Kayak gitu. Oke. Ini digital offline memunculkan kreasi layanan dan desain. Lah, ketika layanan-layanan digital itu bermunculan, maka perpustakaan itu juga harus memikirkan desain konsep desainnya. Ya, ini kalau kita lihat nih, ya ini adalah salah satu cara perpustakaan untuk melayankan, memajang ya digital offline-nya, koleksi digital offline-nya. Ini DVD nih, DVD dijajar gitu kan. Dulu kalau zaman saya itu ada itu loh, jasa jasa video, jasa penyewaan video film. Itu ya seperti ini tampilannya, ada video yang ada covernya itu dijajar-jajar kayak gitu, film-film itu. Sekarang nggak ada itu, udah bangkrut gitu kan, karena sudah pakai YouTube, pakai Facebook. Oke, kayak gini nih ya. Ini digital offline memunculkan kreasi penataan kursinya. Ini kalau kita lihat yang sini, yang sebelah kiri atas nih, ini adalah ada meja, kursi, kemudian tape recorder. Ya, ada DVD-nya juga, ada nanti di situ ada headset. Jadi ada koleksi itu yang bisa langsung diputar oleh pemustaka. Ya, diputar di situ, nggak perlu dibawa pulang. Itu, ya. Alat-alatnya macam-macam nih. Ya, macam-macam. Dan ini membutuhkan kreativitas dan penataan kursi yang seperti ini gitu. Seperti ini. Oke, ini tahun 2008 publikasi online meningkat tajam ya, sampai sekarang ya, sampai sekarang. Oke, buku digital dan perpustakaan. Ini bahasa Inggris nih, kalian ada yang bisa nggak? Oke, coba kira-kira dibaca. Setiap layanan perpustakaan modern harus tetap relevan dengan penggunanya. Maksudnya apa? Walaupun perkembangan teknologi itu maju, perpustakaan itu harus mampu mengikuti gitu loh. Mengikuti, kemudian mengikuti kebutuhan penggunanya gitu. Dan e-book gitu kan adalah cara penting untuk menawarkan layanan inovatif kepada orang-orang
ketika mereka menginginkannya dan dengan cara yang mereka inginkan. Tuh. Dulu tuh tahun 2008-an ya tadi itu muncul banyak e-book gitu ya, dan itu membutuh orang kalau baca e-book itu pasti butuh media. Kalau sekarang cukup HP kita tuh cukup, tapi dulu tidak. Ini salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh perpustakaan, yakni adalah menyediakan e-readers ya. Ini kayak tablet, ini adalah alat untuk baca e-book gitu loh. Dulu seperti ini gitu. Sekarang nggak perlu. Kalaupun ada tablet-tablet ini mungkin dipajang aja gitu. Dipajang aja. Oke, kayak gini ya. E-readers. Jadi ini pengguna perpustakaan itu boleh nih menggunakan itu ya. Boleh minjem. Nah, kayak seperti ini. Layanan konten e-reader. Jadi mau baca buku apa, nyari dulu kemudian dimasukkan ke e-readernya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, di dalam manajemen perpustakaan itu konsep-konsep yang seperti ini tuh harus difikirkan benar gitu kan. Terlebih nanti mau visi misinya mau dibawa kemana gitu kan. Lah, maka yang terpenting adalah di dalam perencanaan ini adalah kita mampu mengidentifikasi tadi itu kekuatan, kelemahan, kemudian ancaman dan peluang. Ya, baik. Cukup ini perkuliahan hari ini. Kita sambung ke pertemuan berikutnya. Apabila ada pertanyaan silahkan kalian bertanya di forum diskusi ya. Yang lainnya boleh menanggapi, boleh menyanggah, boleh beradu argumen. Silahkan. Oke, cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.